Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita bisa mulai belajar kembali melalui belajar online. Semoga anak-anakku semua kelas 12, baik IPA, IPS maupun bahasa madrasah aliyah, semoga dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh agar selalu sehat. Dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja untuk meneruskan materi kemarin bab 1 tentang khilafah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengertian khilafah, pagi hari ini kita akan membahas tentang tujuan dan dasar-dasar khilafah. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk perbedaan antara perbedaan khilafah dengan khalifah. Kalau khilafah adalah sistem pemerintahannya dalam Islam. Sistem pemerintahan dalam Islam. Kalau khalifah adalah orang yang memimpin pemerintahan dalam Islam. Itu bedanya. Kalau khilafah itu sistem, kalau khalifah itu orangnya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang tujuan khilafah. Jelas secara umum dari semenjak zaman sahabat, tujuan khilafah memang adalah untuk memelihara agama Islam. Memelihara agama Islam agar syariat-syariat agama Islam yang telah ditentukan oleh syariat, oleh Rasulullah bisa terjaga dengan baik melalui adanya sistem khilafah ini. Tentunya sistem khilafah ini bertujuan untuk mengatur segala urusan umat manusia yang ada di suatu pemerintahan tersebut. Itu tujuan secara umum. Kalau tujuan secara spesifiknya atau mengkerucutnya, atau kalau bisa dikatakan dengan tujuan khususnya, khilafah adalah yang pertama, tujuannya melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah. Ya, jadi setelah wafatnya Rasulullah ini pemerintahan masih perlu menggunakan sistem khilafah. Maka setelah wafat Rasulullah ditunjuklah seorang sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah untuk menjalankan khilafah di negara tersebut setelah wafatnya Rasulullah. Yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan agama atau lahir dan batin, untuk kebahagiaan lahir dan batin, ya, dengan terbentuknya aparat yang bersih, dan tentunya selain bersih juga berwibawa. Artinya pemerintahan yang bersih itu adalah pemerintahan yang bebas dari para korupsi. Terus selain bebas dari para korupsi juga bebas terhadap orang-orang yang berbuat fasik, berbuat semena-mena, berbuat zalim. Karena sistem pemerintahan khilafah ini, syariat melalui dengan diterapkannya syariat Islam ini, ya bisa dikatakan ini adalah keras, tapi adil. Kerasnya kalau adil ya tidak masalah, kalau memang sesuai dengan hukum Islam atau syariat Islam itu sendiri. Dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bersih artinya tadi saya bilang, kenapa tidak ada korupsi? Karena hukum, kalau syariat Islam itu atau khilafah itu hukum ya benar-benar ditegakkan, tidak memandang bulu, tidak memandang kalau yang melakukan korupsi itu adalah pejabat besar, kemudian hukumannya ringan, atau bukan hanya korupsi tapi pencuri juga ya. Kalau pencuri, misalkan yang mencuri adalah orang-orang besar, mencuri uang sekian miliar, triliun dan sebagainya, itu ringan hukumannya. Kemudian kalau mencuri adalah orang miskin, rakyat jelata, terus urusannya ribet, terus hukumannya berat. Ya tidak seperti itu. Ya, bersih itu adalah adanya keadilan. Adil dalam menjalankan suatu hukum. Kemudian wibawa. Kewibawaan seorang pemimpin itu jelas dibutuhkan agar orang yang dipimpin itu segan terhadap yang memimpin. Maka perlu sekali kewibawaan ini ada di diri seorang
pemimpin atau khalifah. Artinya kewibawaan ini bukan berarti dia harus tampan, gagah dan sebagainya, bukan. Artinya kewibawaan ini adalah suatu khalifah itu atau pemimpin dalam Islamnya itu berani benar-benar menegakkan mana yang hak dan mana yang batil. Harus berani menegakkan qulil haqqa walau kana murra, ya. Berani mengatakan walaupun apa yang dikatakan itu akan sangat pahit rasanya. Maka apapun yang terjadi, seorang pemimpin itu harus berani menegakkannya. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Tidak memandang bulu mana yang melakukan ini siapa, ya, terus yang mengatakan ini siapa dan sebagainya. Itu namanya pemerintahan yang berwibawa. Yang ketiga, tujuan secara spesifik dari khilafahnya adalah untuk menjaga stabilitas negara dari kehormatan agama. Ya, biar negara ini stabil, bagaimana caranya? Yaitu tadi, menegakkan secara adil, secara benar sesuai dengan syariat. Seperti kemarin yang saya jelaskan, kalau misalkan pencuri atau mencuri suatu barang, ya, dengan barang yang memang berat atau sangat berharga, maka hukumnya potong tangan dan sebagainya. Itu harus benar-benar diterapkan, harus benar-benar diterapkan tanpa memandang siapa yang melakukan. Itu biar keseimbangan di suatu pemerintahan ini terjadi, atau di suatu pemerintahan di masyarakatnya ini bisa terjadi keseimbangan. Tadi kalau rakyat sudah bisa diatur, kemudian yang mengatur ada kewibawaan, ya, kemudian yang diatur atau rakyatnya ini nurut karena memandang bahwa pemerintahannya ini sangat adil atau berwibawa, maka tidak mustahil suatu pemerintahan negara ini bisa seimbang dan bisa berjalan dengan baik untuk mencapai kemakmuran. Yang keempatnya adalah untuk membentuk suatu masyarakat makmur, sejahtera, berkeadilan, serta mendapat ampunan dari Allah. Kalau negara ini sudah benar-benar melaksanakan syariat Islam atau sistem khilafah yang dijalankan, ya, tapi harus benar-benar sesuai aturan Islam yang ada, harus sesuai dengan tuntutan atau tuntunan Al-Quran dan Rasul, Sunnah Rasul, serta ijma' para sahabat kemarin itu yang saya jelaskan dasarnya. Yaitu, maka dari negara-negara atau masyarakat atau negara yang memakai khilafah ini bisa membuat masyarakatnya makmur, adil, aman. Kenapa nyaman, aman? Karena penjahat-penjahat itu benar-benar dikisos sesuai dengan kelakuannya itu sendiri. Ya, tidak memandang bulu, sekali lagi tidak memandang bulu. Kalau yang melakukan memang itu terbukti bersalah, ya, dalam persidangan Islam memang terbukti bersalah, ya harus dihukum siapapun dia melakukan. Maka itu akan terjadilah masyarakat yang makmur, adil, sejahtera dan diampuni oleh Allah karena perbuatan yang ada di dunia sudah dibalas oleh pemimpinnya, ulil amri. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, Rasul dan pemimpin yang benar-benar adil. Kita harus mentaatinya. Itulah tujuan-tujuan umum dan tujuan spesifik atau tujuan khususnya dari sistem khilafah itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar-dasar khilafah. Ya, ini menurut Sulaiman Rasyid, apabila diperhatikan dengan seksama dapat diketahui dengan jelas bahwa khilafah atau sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin itu berdasarkan hal-hal berikut. Jadi, kalau misalkan di suatu negara atau di Indonesia ini memang akan menerapkan sistem khilafah, ya memang harus sesuai dengan hal-hal yang dilakukan atau dijalankan waktu pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kalau tidak, kalau misalkan ya melenceng jauh dengan Khulafaur Rasyidin, ya jangan dilakukan. Itu malah justru akan merusak suatu kebinekaan dalam negara itu sendiri, atau kedaulatan negara sendiri itu bisa terancam. Itu ya. Yang pertama yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin, yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran, keikhlasan dan tanggung jawab sebagai khalifah.
Sebagai khalifah maka harus berani jujur. Qulil haqqa wa la kana murra. Katakanlah yang hak walaupun itu pahit rasanya. Kalau sudah memimpin siapapun dia atau itu yang melakukan kesalahan itu mungkin atau pejabatnya atau bawahannya atau orang yang paling dekat dengannya atau tangan kanannya atau keluarganya, ya katakan yang sesungguhnya. Nah, mudah-mudahan anak-anakku yang di kelas 12 ini nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar bisa menjalankan keadilan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, selain jujur, pemimpin harus adil, ikhlas dalam menjalankan suatu kepemimpinan. Ikhlas ini artinya ya tidak mencari semata-mata mencari kenikmatan duniawi. Ini arti ikhlas. Kemudian tanggung jawab, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan dikatakan. Itu pemimpin yang bagus. Kalau pemimpin sudah mengatakan A, ya harus tanggung jawab. Kalau misalnya ternyata yang dikatakan itu A itu salah, ya harus dikoreksi, harus berani menerima saran dan kritik. Harus berani menerima koreksi, setelah dikoreksi harus berani memperbaikinya. Itu namanya tanggung jawab. Kemudian apa yang dilakukan itu harus sebagai suri tauladan atau contoh untuk bawahannya atau masyarakatnya. Maka seorang pemimpin harus melakukan hal-hal yang positif dan yang baik. Baik ini baik menurut Allah, menurut agama, bukan menurut keinginan nafsu pribadinya. Itu namanya pemimpin. Bagaimana caranya biar bisa baik menurut Allah atau menurut agama Islam? Ya, harus berani menerapkan apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Isi Al-Quran itu lengkap loh. Ya, di dalam Al-Quran itu ada larangan, ada perintah, ada ancaman, ada ganjaran atau pahala. Itu banyak sekali, harus dilihat, harus dipelajari, harus dimaknai, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seorang pemimpin khalifah. Itu seperti itu. Tidak ngawur sesuai dengan nafsunya sendiri. Itu. Yang kedua, selain jujur, ikhlas dan tanggung jawab, harus memiliki rasa keadilan. Ya. Tadi saya bilang seorang pemimpin tidak pandang bulu. Kalau misalkan yang membuat kesalahan itu adalah saudaranya, ya lakukan hukuman sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Al-Quran. Ya lakukan sesuai perintah syariat Islam. Itu namanya keadilan. Tidak memandang lemah kuatnya seseorang, tidak memandang kaya miskinnya seseorang. Ya, kalau memang salah ya harus ditentukan salah. Itu seorang pemimpin. Kalau memang misalkan hukumannya gantung, hukuman mati, ya lakukan. Nah, misalkan membunuhnya secara nyata atau membunuhnya secara sengaja, ya harus dilakukan sesuai dengan perintah syariat Islam hukumannya. Seperti itu. Yang ketiga adalah tauhid. Bahwa seorang pemimpin itu harus bertauhid, berkeyakinan bahwa semua atas kehendak Allah, sesuai atas perintah Allah. Ya. Dan yang keempatnya adalah kedaulatan rakyat. Jangan lupa, setelah adil, jujur dan tanggung jawab ini, seorang pemimpin itu harus memikirkan kedaulatan rakyatnya. Artinya memikirkan kedaulatan rakyatnya itu adalah bahwa agar rakyat ini yang majemuk, yang berbagai macam golongan, ras, suku dan sebagainya ini bisa bagaimana caranya bisa berdaulat atau bersatu tanpa adanya ketersinggungan antar suku, tidak adanya ketersinggungan antar agama, antar ras dan sebagainya. Ini bagaimana caranya seorang pemimpin untuk menjaga kedaulatan itu. Ini yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan selanjutnya, yang berikutnya adalah kita membahas tentang khalifah. Kita tadi sudah membahas tentang khilafah, sekarang kita membahas pemimpinnya atau khalifahnya. Seorang khalifah atau pemimpin dalam agama Islam atau pemerintahan Islam, maka ada syarat-syarat yang harus dimiliki. Yang pertama,
adalah berpengetahuan luas. Seorang khalifah ini wajib memiliki pengetahuan luas, baik pengetahuan tentang agama maupun tentang pemerintahan maupun tentang pengetahuan hal-hal yang lain atau pengetahuan sosial. Kenapa? Karena kalau seorang khilafah ini tidak memiliki pengetahuan yang luas, maka seorang khalifah ini bisa disetir oleh orang lain, bisa disetir oleh bawahannya, bisa disetir oleh kaki tangannya. Maka kalau sudah bisa disetir, maka bisa diutak-atik pemerintahannya dan berjalannya ini tidak memiliki nanti rasa tanggung jawabnya itu bisa berkurang. Misalkan bisa mengelak, misalkan contoh sudah dalam misalkan ada suatu perintah tertulis, di situ ada tanda tangan seorang pemimpin atau khalifah itu. Nah, ternyata setelah dijalankan, ternyata ketentuan-ketentuan tadi tidak sesuai dengan atau sesuai dengan keadaan masyarakat, maka khalifah itu ya harus tanggung jawab. Tidak boleh bilang, loh, tadi saya tidak membaca, ini bukan saya yang membuat dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Kalau sudah tanda tangan disahkan, harus berani bertanggung jawab dijalankan. Itu harus berpengetahuan yang luas. Yang kedua, syarat menjadi khalifah adalah adil. Sama. Adil ini harus wajib memang diterapkan dimanapun ada ya. Kalian sebagai siswa juga harus adil. Adil artinya kalau saatnya belajar ya belajar. Kalau saatnya bermain silakan bermain. Kalau saatnya membantu orang tua ya silakan membantu orang tua. Itu namanya adil dalam membagi waktu. Itu harus bisa. Yang ketiganya adalah kompeten. Kata kifayah, memiliki kompetensi berupa tanggung jawab, teguh, kuat, dan cakap. Ini harus berkompeten, benar-benar berkompeten. Jangan harus tidak seolah-olah memilih pemimpin atau khalifah itu ya bukan hanya seorang yang terlihat kaya terus terlihat pantas, bukan. Harus berkompeten, artinya harus benar-benar menguasai ilmu apapun. Ilmu perilaku yang baik, berwibawa, kemudian ilmu adil, ilmu ikhlas, jujur, itu harus terus memiliki punya jiwa kepemimpinan, terus memiliki atau rasa memimpin yang memang benar-benar kuat dan sebagainya. Itu namanya kompeten di bidang atau ahli dalam bidang kepemimpinan. Yang selanjutnya adalah tentunya sehat jasmani dan rohani. Nah, seorang khalifah ini diharuskan memiliki kesehatan jasmani maupun rohani. Bagaimana? Karena kesehatan jasmani ini penting. Karena tugas khalifah itu bukan mudah, tidak mudah. Sebenarnya khalifah itu kan pelayan masyarakat, melayani bukan dilayani. Kalau sebagai khalifah ini sudah bisa jadi pelayan atau melayani itu bagus. Makanya harus syaratnya harus sehat jasmani dan rohani. Itu syaratnya. Terus cara pengangkatannya bagaimana? Yang pertama, cara pengangkatan seorang khalifah adalah dipilih langsung oleh umat Islam. Ini khalifah lah ya, bukan seorang presiden dan sebagainya. Ini khalifah dalam Islam. Kalau negara kita kan demokratis, bukan berdasarkan syariat Islam, bukan negara Islam. Yang pertama adalah syarat menjadi khalifah adalah dipilih langsung oleh umat Islam. Waktu itu seperti hanya ditunjuknya Abu Bakar secara aklamasi. Kemudian yang keduanya adalah diusulkan oleh khalifah yang menjabat. Seperti halnya Umar diusulkan oleh Abu Bakar dan sebagainya. Terus selanjutnya maka yang ketiganya adalah dipilih melalui perwakilan. Yang keempat, dipilih oleh perwakilan sebagian besar umat Islam. Ini ada 4 cara. Ini 4 cara untuk pengangkatan seorang khalifah. Saya ulangi lagi, 4 cara ini boleh dilakukan untuk memilih seorang khalifah. Yang pertama adalah dipilih, saya ulang lagi, dipilih langsung oleh umat Islam. Dipilih langsung oleh umat Islam, seluruh umat Islam yang ada di negeri itu atau di negara itu. Kemudian yang keduanya adalah dipimpin atau diusulkan oleh khilafah yang masih menjabat tadi itu. Ya, diusulkan kemudian disetujui maka disahkan. Dan khalifah yang lama demisioner.
Terus yang ketiganya adalah dipilih melalui perwakilan umat Islam. Yang terakhirnya adalah dipilih oleh perwakilan sebagian besar umat Islam. Tadi yang ketiga adalah dipilih melalui perwakilan masyarakat, tapi yang keempatnya ini dipilih perwakilan sebagian besar umat Islam. Yaitu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dicerna, mudah-mudahan bisa dipahami, dan apabila ada kekurangan, saya selaku guru fikih mohon maaf atas besar-besarnya, dan mudah-mudahan sekali lagi anak-anakku semuanya bisa menjadi anak-anak yang solehah. Amin. Allahumma amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dilihat kemudian di komentari seperti kemarin. Terima kasih.